Selamat sore. Ada sebuah narasi, ya, tidak terlalu panjang sih. Saya hanya ingin mengatakan, ibarat sebuah peperangan. Hari ini beramai-ramai orang melakukan peperangan. Dan kalau kita lihat persentase dari sebuah peperangan itu, kemenangan peperangan atau kekalahan sebuah peperangan ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan. Ketika tingkat pendidikan itu begitu rendah, dari sebuah negara yang pendidikan SMP-nya itu mencapai 72,4%, ya, maka idealisme yang dia bangun itu hanya dua: saya bisa makan dan saya mendapatkan kesenangan untuk hari ini. Dia tidak mungkin akan berpikir masa depan, berpikir jangka panjang, atau berpikir untuk hari esok. Dia hanya tahunya hari ini. Dan ketika para tentara itu menyerang sebuah desa, maka orang-orang yang penakut itu semuanya bersembunyi, ya, semuanya bersembunyi. Hanya tinggal satu orang dan dia berhasil melawan. Maka dia membawa kepala lawan itu di dalam genggaman tangannya. Lalu dia keluar. Orang-orang yang bersembunyi di dalam rumah itu takut dibilang pengecut, maka dia bertanya kepada seorang laki-laki yang membawa kepala musuh, "Kenapa kamu satu-satunya yang tidak terbunuh? Ya, dan kamu juga tidak melarikan diri?" "Karena saya melawan." Dan karena masyarakatnya di situ berpendidikan rata-rata SMP, ya, maka mayoritas kemudian berpendapat, wah, kalau orang ini hidup, orang ini pasti jadi pahlawan. Karena itu supaya orang itu tidak hidup, maka rame-ramelah orang itu kemudian membunuh si pahlawan tadi, supaya nanti tidak ada pahlawan. Karena yang ada di situ pengecut semua, pengecut yang tidak pernah berani berhadapan dengan musuh. Nah, kalau diibaratkan pada saat ini, Indonesia itu di satu sisi ada orang-orang tertentu yang mendapatkan kemenangan. Tetapi di balik kemenangan itu adalah kelemahan. Dan itu yang sedang dibaca oleh orang-orang asing, para oportunis, ya, dan orang-orang yang ingin menjadi pemenang yang sesungguhnya. Jadi, karena itu kalau kalian ingin jadi pahlawan, kalian ingin mengembalikan kejayaan, maka lakukanlah langkah-langkah yang terbaik. Salah satu langkah yang terbaik adalah bukan persoalan kita tidak menerima kenyataan, bukan kita tidak siap menerima kekalahan, tetapi di balik kemenangan itu adalah kekalahan baru yang lebih besar yang akan diderita oleh bangsa ini. Dan saya sebagai seorang yuris, tentunya saya tidak akan menyerah dalam kondisi apapun. Karena dari rejim ke rejim 20 tahun yang lalu, ya, saya pun juga tetap bersikap vokal seperti ini, dan saya juga survive, saya bisa hidup, dan saya menjadi manusia yang terhormat. Salam akal waras, salam orang merdeka.